Saya berada di pesantren Umul Qura. Begitu, ini kebetulan murid Al-Batin Al-Wali Indonesia punya pendidikan yang pesantrennya plus sekolah begitu ya. Jadi mau ketemu dengan pimpinannya, dengan Abuya Soleh gitu ya. Ayo kita lihat dulu, bisa ngobrol-ngobrol dulu gitu. Assalamualaikum. Cari ayam Mengkumpul ini dicari. Izin Abuya, saya dengan Tabib Jalil, kebetulan kita sama-sama rekanan dari Al-Batin Al-Wali Indonesia. Kebetulan Abuya ini termasuk anggota wali. Kebetulan beliau muridnya Bapak Kapten Infantri Lasmi Taryono. Saya dari Jampang Kulon, kebetulan kemarin sekalian kesini sekalian silaturahmi begitu ya. Mau nanya-nanya begini Abuya, bagaimana cita-cita Abuya dulu ketika mendirikan suatu pesantren berbasis Wrinkle silk on my sheets, I don't see nobody but you. Boy, you got me hooked up to something. Who could say that they saw us coming? Tell me, do you feel the love? Spend the summer or a lifetime with me. Let me take you to the place of your dreams. Tell me, do you feel the love? Begitu ada pesantrennya sama ada sekolahnya. Jadi sekolahnya apa aja yang ada di sini begitu? Di sini ada mulai dari PAUD, TK, Dinia, Sanawiyah, SMP, Aliyah, dan SMK dari jurusan. Terus kalau pendidikan pesantrennya begitu apa saja yang dipelajari di sini begitu? Ini kita kuning dikhususkan ke pesantrenan. Pesantren. Maaf, ini berdirinya mulai tahun 87-88. Yang mengelola ini yang tadinya ini ada sawah semuanya. Alhamdulillah sekarang sudah jadi gedung bertingkat dengan lahan bertambah dari asal 2.800 gitu ya. 1.800 sekarang sudah di atas 3 hektar ribuan. Alhamdulillah 5 hektar maksudnya 5 hektar. Dan yang mengelola ini hanya saya berdua aja. Subhanallah. Jadi inti kuri dari mulai nol besar sampai saat ini. Dua anda ya, makanya kalau ada perlu besar di sini baik ke kantor mana saja selalu. Jadi tidak ada orang yang tidak ada. Jadi begini, saya mau tanyakan ini bagaimana sumbangsinya atau turun ada campur tangan dari pemerintahan tidak ada begitu? Untuk perizinan ada. Perizinan memang dari pemerintah. Terus kalau ada bangunan segala macam yang semegah begini, ini bangunan megah ini apa ada bantuan dari luar negeri atau apa dari pemerintah atau pribadi begitu? Bantuan dari semua muslimin mukminin ya kita tampung, kemudian kita wujudkan sebagai sarana untuk beribadah dan bekerja. Dan kebetulan sekali berdiri tahun 87-88 ini yang notabene saya dari sejak kecil masih di SD itu ada cita-cita karena mungkin ada obrolan dari orang tua atau gimana, saya tidak sadar waktu itu, cuman saya ingin membangun di desa sendiri. Di desa sendiri. Ya. Kebetulan istri saya juga cita-citanya dari sejak SMP ya sebenarnya ingin punya pondok pesantren. Tidak saling mengenal, tidak ada badamnya. Saya ingin mengembangkan dan memajukan dan serta membangun desa sendiri, sementara istri saya waktu itu masih kecil sudah cita-cita ingin membangun pesantren. Sehingga lahan ini tadinya sudah mau dibeli sama lurah desa di sini, mau dibikin PAUD. Kebetulan calon istri saya waktu itu ya, datang ke rumah dari pesantrennya, orang tuanya bilang, orang datang ke sini mau nanyain karena dari Tegal Panjang mau memberikan PAUD waktu itu lagi marak-maraknya PAUD, kedengaran sama
Bu Haji ini waktu itu, Bapak jangan dijual itu, saya ingin punya pondok pesantren di sana. Itu masih amat sangat masih muda, masih anak-anak gitu. Sementara alhamdulillah saya punya cita-cita dari sejak SD itu membangun desa sendiri. Dengan iradat ilahi ya tercapailah seperti itu dengan susah payah melangkah sono sini dengan cita-cita yang tidak pernah lupa niat dari semula itu sehingga saya ke Timur Tengah sekian lama pulang ke sini ada jodohnya sama Bu Haji ini. Alhamdulillah kita padukan antara cita-cita saya dulu dengan cita-cita dia. Akhirnya waktu saya datang tahun 87 dari Saudi ini, mertuanya yang haji dan Nyi Haji itu rekam kahli atau rek cicing di rekam pesantren waktu itu tuh. Iya. Kenapa Pak ngomong begitu, yang bicara seperti ini? Kalau ke Mekah saya ongkosin, gitu ya. Sekarang silakan Nyi Haji bikin paspor segera. Kalau mau membangun di sini, saya akan bangunkan usaha itu di tegak panjang ada tanah di atas jalan pas pertigaan. Dia bilang begitu. Kata mertua itu. Tapi jangan dicabat sekarang. Istirahat selama 3 malam. Sekarang hari Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, baru hari Jumat ngasih jawaban. Kata mertua saya seperti itu. Tapi dengan spontanitas saya tidak ambil waktu panjang. Saya nggak usah istirahat sekarang, udah enak duduk juga sekarang. Gimana katanya maunya? Bikin pondok aja. Ayo siap. Itu di Cimangu ada 7 hektar tanah gunung semuanya kayu gunung semuanya. Nanti kita lihat ke sana. Alhamdulillah kalau memang ada cita-cita seperti itu, yuk kita bergerak. Nah, yang jadi sponsor utama itu adalah mertua saya. Sekarang sudah meninggalkan tapak lacaknya yang begitu mulia. Beliau sudah angkat. Akan dibangunkan dalam jangka 40 hari. Siap pakai. Kali 8 ya. Kali 8. Ya, terdiri dari 3 lokal dan 1 dapur yang kecil. Yang 1 lokal itu 8 kali 8 kita belah 2. Yang sebelah dipakai kantor plus ruang tamu, yang sebelahnya lagi dibelah lagi seperempat. Itu ruang tidur saya, di sebelahnya seperempatnya lagi dipakai asrama putri. Ada 7 orang. 7 orang waktu itu. Pertama. Ya, ruang yang kedua itu dijadikan asrama putra. Cuma yang namanya lokal baru itu dibangun tempo dulu, tidak ada kaca di belakang. Jadi di belakang itu pakai kawat. Kalau malam itu kita tidur pakai kain kebat ya, kain yang panjang itu gordengnya karena kita juga tidak punya gordeng. Dipakai gordeng dan kita kadang-kadang puasa Senin Kemis bukan karena terlalu puasa rajin, tapi kita nggak punya buat makan. Jadi kita besok mau makan nih, mau masak tapi kita tidak punya beras, ya udah besok kita puasa. Akhirnya kita puasa bareng-bareng. Karena bukan karena kita terlalu rajin puasa, bukan. Tapi karena kita tidak punya beras buat masak besok. Padahal orang tua terbilang orang kaya, cuma dari sini ke itu ke rumah orang tua saya 2 kilo. Dan waktu itu belum ada ojek, jalan pun masih batu-batu terjal. Daripada jalan ke sana malu, udahlah lebih baik kita puasa lagi. Punya beras, punya uang beli setengah liter, makan. Hari berikutnya nggak punya uang puasa lagi. Terus yang saya tanyakan lagi begini, bagaimana untuk pendaftaran gitu ya ataupun biaya yang besar di sini bagaimana ini? Karena kita dari awal punya komitmen bahwa kita ingin memajukan anak bangsa, memberikan ilmu pengetahuan, terutama ke agama. Dengan biaya sedini mungkin, sehingga almarhum bapak saya pernah berpesan, kalau kamu punya pondok pesantren, kalaupun kamu punya lembaga, jangan menitipkan perut ke lembaga. Kalau mau makan cari sendiri, jangan mengganggu uang lembaga. Itu pesan orang tua saya, sehingga alhamdulillah dari awal dari 1987 kita membuka lembaga tidak pernah ada yang jadi tidak dipungut bangunan ke masyarakat, ke santri itu. Santri tidak ada, ke wali murid juga tidak ada.
pendaftaran itu sampai sekarang dulu 100.000, sekarang 150.000. Sampai detik ini subhanallah pendaftaran cuma 150.000 ya. Dan bila ada anak yang sekolah 3 tahun ya, Ya. SMP dan MTS itu dulu kemarin 3 tahun yang lalu itu hanya 1.500.000 dari pertama daftar sampai menerima ijazah. Sampai pernah ijazah berapa? 1.500.000. 1.500.000. Sekarang sudah 2 Tahun tahun ini. ini dan per tahun ini Heeh. 2.250.000 dari pertama masuk sampai menerima ijazah. Tidak ada uang apapun lagi. Tidak ada uang apa-apa. Tidak ada. Kemudian mereka yang di pondok hanya bayar 100.000 per bulan. Kita untuk makan, anak-anak kita menyiapkan rice cooker untuk Ya. putra putri biasa satu kelompok ada 5 orang, ada 6 orang. Rice cookernya kita yang menyiapkan. Kemudian untuk lauk pauk keluarga dipersilahkan jual ke dalam. Oh, Jadi gitu. ada nanti ibu-ibu Setiap setiap pagi jualan lauk nasi ya. Jadi terus pengalaman pernah ada pengalaman kan gurunya ada berapa ini sekarang ini? Sekarang ini ada 53. 53 guru. Jadi dari uang segitu mencukupi gaji guru itu bagaimana itu? Itulah kuasa Allah. Jadi terus pernah ada kedadaran gitu bayar gaji guru yang 50 orang begitu? Nggak pernah. Gak pernah. Ya, Dari mana itu? Dari mana itu uang mendapatkan untuk gaji guru itu? Ya kadang-kadang kita kalau dulu ya Iya. mungkin tidak terlalu kepepet karena ekonomi seluruh negara, seluruh Indonesia bagus. Kalau sekarang tidak jarang saya untuk gaji guru menggadaikan tanah Oh, subhanallah. Padi. atau jual padi. Ah. Dari misalkan kita panen nih, memasukkan padi sekian ton ke Iya. dalam gudang. Kemudian pas udah mau panen lagi, ternyata padi masih banyak. Kebetulan untuk gaji guru kurang, ya udah kita jual aja padinya semua. Jadi dari itu dan oh subhanallah jadi begitulah. Jadi tidak betul agnia. Ada agnia nggak ini? Agnia yang untuk apa? Donatur. Donatur lagi gitu. Tidak ada. Donatur kita adalah Allah. Subhanallah, alhamdulillah mulai baik. Jadi subhanallah, saya merasa terharu begitu ya terhadap perjuangan ibu dan bapak ini. Istilahnya pendidikan ini istilahnya langsung beragnia dengan Allah begitu ya. Gitu alhamdulillah ya. Jadi kalau misalkan ada saudara-saudara dimanapun berada, jadi kalau ada yang mau belajar atau mau pesantren silakan di sini begitu ya. Jadi di sini biayanya sangat subhanallah begitu. Dan kalau ada agnia ini saya ini kan mudah-mudahan ada agnia begitu ya. Harapan saya bisa ada yang mendengar begitu. Karena ini sampai kejadiannya ada untuk menggaji guru 50 orang sampai Menggadaikan sawah. menggadaikan sawah. Dan sampai sekarang belum tertebus. Belum ketebus katanya. Allahu Akbar. Subhanallah. Tapi selama ini memang Ah. alhamdulillah ya. Mungkin karena kita urusannya berserah diri pada Allah. Ada aja. Ya. Kalau memang ada di sekolah ada bos, tapi kan tidak memadai dan itu bukan untuk gaji guru kan, Ya, untuk ya. operasional saja. Dan itu biasanya dikelola oleh tim. Kalaupun untuk guru, alhamdulillah yang dari 52 orang itu 52 orang guru ditambah 4 orang TU ditambah 2 tukang bersih-bersih, Ya. ada khusus amang tukang bersih-bersih. Ya keseluruhan kurang lebih sekitar 56 sampai 58 orang yang harus kita gaji tiap bulan. Ya. Dari beberapa guru sudah tersertifikasi. Ya. Jadi yang tersertifikasi kan 28 jam, berarti 3 hari kerja. Kalau mereka ngajar 5 hari, yang 2 harinya kita yang bayar. Dan mungkin baru sekitar 10 orang yang tersertifikasi. Selainnya masih honorer yayasan. Kami mendoanya aja kepada semua umat Islam, seluruh masyarakat. Kami ingin menghilangkan image bahwa pendidikan itu mahal. Begitu ya. Tidak semua lembaga mahal. Ya. Kurikulum kami tetap sama, ijazah kami tetap diakui. Ya. Kemudian kitab kuning juga kita jalani, tafsir dan tajwid Quran kita juga anak-anak pondok mempelajarinya. Hanya kami satu saja, ingin mencerdaskan umat Islam terutama bagi mereka yang kalangan menengah ke bawah. Ya, jangan sampai ada istilah kami tidak bisa menyekolahkan anak, tidak bisa memondokkan anak karena biayanya sangat mahal. Nah itu yang akan kami hapus, bahwa tidak semua lembaga berbisnis dan tidak semua lembaga menguangkan semua biaya.
Satu prinsip kami berbisnis dengan Allah. Nah, begitu ini bisnisnya langsung bisnis dengan Allah. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberkahi Abuya dengan Bu Haji di sini dengan pesantren Ummul Qura-nya. Sekali lagi saya mohon maaf ini mengganggu gitu ya, gitu ya. Gitu aja sekali lagi Abuya, saya mohon maaf gitu ya. Bu Haji, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.